Nah, ini Mbak Siti ya. Mbak Siti. Mbak Siti, dino iki kerang ijone berapa kilo, Mbak? Kilo yo 30. Oh, 30 kilo lor, 30 kilo, 30 kilo itu kerang ijo aja. Nek darane piro, Mbak? 10 kilo. 10 kilo. Kerang serimping dateng? 8 kilo. 8 kilo. Hai teman-teman semua, semoga sehat selalu ya lur. Nah, hari ini kerangku datang semua ini. Ada kerang ijo, darah, serimping. Nah, tapi ketika kerang datang itu yang perlu dibersih-bersihkan itu kan kotor-kotorannya, terutama kerang darah dan ijo. Nah, sekarang saya sedang proses membersihkan kerang-kerang itu. Jadi teman-teman, begitu kerang datang itu tidak langsung masuk freezer ya. Saya bersihkan dulu dengan cara direbus. Nanti setelah direbus cangkang membuka baru dibersihkan bagian dalamnya. Tips ini bisa dilakukan buat teman-teman semua. Ini untuk mengawetkan kerang ya. Jadi kita bisa mudah, bisa digunakan, diaplikasikan di warung ataupun di rumah ya. Jadi gampang tinggal masak gitu. Nanti kalau kita simpan di freezer sudah kondisi bersih, enak kita masaknya. Ini khusus kerang hijau teman-teman, khusus kerang hijau itu kita hilangkan kotorannya, serabutnya itu yang ada di dalam itu kita hilangkan satu persatu ya. Jadi walaupun 30 kilo kerang ya kita bersihkan semua satu persatu, itu tidak bisa berjamak lur. Nah, nih seperti ini. Jadi kerak-kerak yang ada di cangkang kerang itu pun kita bersihkan. Jadi tidak hanya bagian serabut tapi kerak-keraknya juga kita bersihkan. Nah, ini kita cabut. Nah, lalu kita bersihkan kerak-keraknya gitu. Kalau kita makan kondisi bersih kan selera ya. Kalau kotor kan jadi nggak nafsu gitulah kurang lebihnya lor. Berbeda sama kerang darah. Kalau kerang darah itu tidak usah dibersihkan karena memang tidak ada serabut atau kotorannya, cukup dibuka saja. Jadi nanti tinggal masak. Tapi ya tingkat kesulitannya itu lebih sulit membuka kerang darah daripada kerang hijau. Kerang darah itu kan lebih rapet ya, lebih kecil, lebih rapet, jadi harus butuh latihan dulu untuk bukanya itu. Selain kita bersihkan, itu kita juga menyortir kerang, disortiri satu persatu. Jika layak, maksudnya dagingnya utuh itu kita masukkan, tapi kalau tidak kita buang. Seperti ini contohnya. Nah, ini sudah rusak ya. Sebenarnya bisa saja, tapi karena sudah rusak maka kita buang karena ini dijual ya teman-teman. Jadi harus benar-benar pastikan dagingnya itu utuh gitu. Nanti dikira dimakan lagi kalau misalkan dagingnya seperti itu. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Dagingnya masih utuh, nggak rusak ya, nggak acur kalau bahasa Jawanya. Nah, itu baru kita masukkan ke dalam plastik untuk nanti kita simpan di freezer. Ini untuk perebusan kerangnya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih itu sekitaran 15 menit. Kalau untuk kerang darah dia tidak buka ya. Kalau untuk kerang hijau itu ada kodenya, itu dia bisa buka itu. Kerang darah itu ada juga yang bisa buka, tapi kebanyakan tuh menutup tetap gitu. Jadi kita tetap kasih waktu lah, tidak sesuai dengan kita lihat kondisinya, misal buka terus sudah selesai itu enggak. Kalau untuk kerang hijau mungkin bisa, tapi kalau darah beda. Setelah itu biasanya saya masukkan ke dalam air dingin, air biasa ya. Tujuannya yaitu untuk menghentikan proses memasak kerang itu sendiri, karena tadinya ada di suhu panas, lalu kita masukkan ke suhu suhu biasa ya, suhu air normal ya. Jadi proses memasaknya itu berhenti. Soalnya ketika tidak dimasukkan di air itu nanti dia tetap masih hangat. Kita masukkan ke dalam freezernya itu lama. Setelah masuk itu misalkan di bagian kita masukkan plastik, di bagian tengahnya itu bisa menghitam itu kerang-kerang yang masih ada di tengah yang belum dingin itu. Tapi misal kita masukkan ke dalam air biasa itu warnanya tetap cantik, itu agak-agak coklat-coklat oranye gitu teman-teman. Itu adalah salah satu tips untuk menyimpan kerang supaya awet ya. Bisa dilakukan di rumah ya, atau juga kalau yang punya warung makan mungkin juga bisa. Semisal teman-teman sudah dibersihkan dan disimpan ke dalam freezer, itu setiap masak tinggal dicuci aja, sudah tidak perlu direbus lagi ya.
dan itu awetnya bisa sampai berbulan-bulan teman-teman, sampai lama itu benar-benar awet gitu. Jadi kalau untuk yang belanja berlebih misalkan untuk rumah tangga itu bisa lah dengan menggunakan tips ini bisa disimpan supaya awet. Oke, sekian dulu teman-teman tips kali ini, nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Semoga video saya ini bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, dan salam waras selalu. Terima kasih.